Renungan Harian Katolik, Kamis 17 Oktober 2024. Tantangan seorang nabi. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Iru akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Lukas bab 11 ayat 49. Saudara-saudara, para nabi seperti Elia, Yeremia, dan Amos disiksa dan dibunuh oleh para pemimpin agama Yahudi. Di zaman Raja Ahab dan Yoyakim banyak nabi yang tidak diketahui namanya dibunuh secara massal. Di zaman Yesus, mereka membangun tugu-tugu peringatan bagi para nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka sendiri. Mereka mungkin mau menunjukkan rasa hormat dan kagum terhadap para nabi dahulu. Namun, Yesus membongkar kemunafikan mereka yang hanya mengelabui mata orang dengan penghargaan mereka yang semu, tetapi menolak kehadiran nabi di tengah mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus tampil sebagai pribadi yang keras, pribadi yang tidak menyukai basa-basi. Yesus mengecam orang-orang Farisi dengan apa yang mereka lakukan. Yesus mengecam mereka dengan dua kata celaka. Celaka yang pertama, karena orang-orang Farisi menghiasi makam para nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Apa yang mereka lakukan itu menandakan bahwa mereka merestui apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka dengan membunuh para nabi. Nabi adalah utusan Allah dan penyambung lidah Allah. Nabi hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah. Menolak kehadiran mereka dan membunuhnya berarti menolak Allah sendiri. Celaka yang kedua, Tuhan Yesus mengkritik keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena cara hidup mereka yang tidak konsisten atau kontradiktif dengan iman antara ketaatan hidup beragama dan praktek hidup sehari-hari. Kritik yang disampaikan Tuhan adalah soal mengunci pengetahuan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halangi. Mengambil kunci pengetahuan berarti mereka menganggap diri sebagai yang paling benar, sehingga mereka tidak membutuhkan orang lain. Dua hal inilah yang dikecam oleh Yesus. Keberanian Tuhan Yesus mengecam mereka membawa efek yang tidak baik bagi keselamatan hidupnya. Hidup Yesus terancam, bahkan ia juga akan mengalami nasib sama seperti para nabi. Mungkin inilah yang disebut dengan istilah pembodohan hidup beragama. Pembodohan hidup beragama itu dapat tampak dalam beberapa hal, seperti menguasai dan tidak memberikan akses sumber pengetahuan kepada orang lain atau memberikan pengajaran yang ditafsirkan sesuai pandangan kelompok atau pribadi. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia. Dia adalah seorang uskup yang menjadi martir yang amat luar biasa. Karena imannya kepada Kristus, ia sebagai uskup harus dihukum mati. Hukuman mati dijatuhkan di Antioquia, tetapi dijalaninya di kota Roma.
Selama perjalanannya ke Roma sebagai tawanan itu, ia sempat menulis surat yang sangat indah, bermutu, dan penuh pesan yang meneguhkan iman dan menghibur umatnya. Menatap kematiannya yang akan tiba di kota Roma, Santo Ignatius justru menjalaninya dengan sukacita dan kerinduan sebab ia segera memandang Kristus yang abadi, dihormati, dan disembahnya. Bukan hal yang mudah tantangan seorang nabi yang dihadapi untuk merubah suatu yang sudah mapan, walaupun apa yang dilakukan itu mengarah pada kebenaran hidup. Memperjuangkan kebenaran selalu mendapatkan tantangan dari mereka yang merasa kemapanannya terusik. Sebenarnya akan sia-sia hidup dalam kemapanan, tetapi tidak disertai dengan kebenaran dalam hidup. Tuhan, berilah kami keberanian untuk menjadi kebenaran dalam hidup kami dan bukanlah malah ikut merancang kejahatan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.